Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Nah, di video kali ini kita akan melakukan beberapa perbaikan bugs ya yang ada di aplikasi Presensi. Nah, salah satunya ini sudah saya rangkum ke dalam beberapa eh, sesi ya. Di sini ada, jadi kemarin itu ada report juga ya dari teman-teman semua. Jadi ketika misalnya user mau ngupdate password itu permissionnya unauthorized gitu ya. Jadi dia nggak punya permission untuk ngupdate password. Sebelumnya sih bisa ya. Cuman ada kesalahan ya di waktu kita update untuk update user ini gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya si user itu ngeklik setting, nah dia muncul error kayak gini ya. User does not have the right roles. Nah, gimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya itu ke teman-teman ke ini ya, ke menu web.php di sini. Nah, web.php, kemudian cari yang ini nih. Eh, Cari permission untuk update password ya. Update coba. Nah, yang ini nih. Nah, ini kita masukannya itu di role admin gitu ya. Di role admin jadi cuma super admin aja yang bisa mengakses gitu ya. Nah, harusnya ini kita simpannya di luar ya. Jadi kita bikin lagi sini ya, root ke controller. Nah, ya, sebentar. Root controller di sini user controller harusnya ya, user controller. Nah, yang ini yang bisa diakses oleh selain super admin tapi yang punya permission edit password dan update password. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, jadi kalian tinggal bikin atau teman-teman semua tinggal bikin seperti ini, tinggal tambahkan rootnya ya, root controller, user controller, kemudian masukkan yang edit password sama update passwordnya ke dalam grup controller yang ini. Jadi di luar yang ini, yang dikasih middleware untuk role super admin gitu ya. Oke, kita coba tes, kita refresh, harusnya udah jalan. Nah, udah jalan ya, udah oke ya. Sip, udah oke. Nah, udah jalan ya. Sekarang kita lanjut ke permasalahan atau ke bug berikutnya yaitu grafik error saat di hosting. Nah, jadi kalau misalnya kita di lokal ya, kalau di lokal itu kan nih, ya kalau kita ke dashboard si grafiknya itu aman ya, seperti ini tampil secara full gitu ya si grafiknya. Nah, tapi kalau misalnya kita di hosting, kalau kita udah hosting nih ya, nggak tahu kenapa si hostingnya itu nggak mau ya, mungkin karena perbedaan sistem operasi ya. Kalau misalnya kan kalau di hosting itu kan dia pakai Linux ya, jadi mungkin case sensitif atau misalnya atau tipe apa sih tipe apa namanya tipe datanya sensitif gitu ya. Dan kalau di Windows tuh aman-aman aja gitu ya kalau di lokal. Nah, itu cara memperbaikinya itu gampang ya, teman-teman tinggal buka di sini. Kita ke status karyawan chart. Nah, di sini ya, di file status karyawan chart, di folder app, di sini ada chart, di sini ada status karyawan chart. Nah, di bagian ini raw datanya, di sini kita tinggal tambahin kurung tutup, kurung bukan kurung tutup gitu ya. int ya, integer. Jadi kita pastiin datanya itu integer. Kemudian ini kita kasih kurung juga seperti ini ya. Kita save ya, kita save kemudian di yang satunya lagi ya, di yang satunya lagi sebentar. Yang jenis kelamin ya, yang jenis kelamin juga sama nih. Kita tambahin int seperti ini ya. Oke. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah kita coba upload dulu ya, kita coba upload. Oke, sekarang kita masuk ke hostingnya ya. Nah, ini udah saya push ya ke gitnya. Nah, nanti di hostingnya itu, di server hostingnya itu kita tinggal pull aja, git full. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada perubahannya di yang jenis kelamin ya, sama di itu ya, apa status karyawan chart. Oke, kita coba refresh. Nah, ini yang di hosting kan ya. Ini udah saya hosting nih di alamatnya yang ini. Kita coba refresh, harusnya udah oke. Nah, ya, udah normal untuk grafiknya. Ya, jadi kita cukup menambahkan eh apa? Integer ya, tipe data integer. Jadi kalau di Linux mungkin ya, karena basis OS-nya itu Linux, kalau di share hosting gitu ya. Jadi tipe datanya itu kalau string dia nggak kebaca gitu, dibacanya string gitu ya. Kebacanya string, jadi kita pastiin tipe datanya itu dia integer supaya terbaca di grafiknya gitu ya.
seperti ini. Oke, udah aman ya untuk untuk grafik udah aman. Sekarang apalagi nih? Kita next. Nah, foto selfie pulang tidak tersimpan ya. Jadi misalnya kita absen masuk nih ya, contoh. Kita absen masuk nih di jam 7 ya. Sekarang udah lewat sih ya. Kita ubah dulu jadi jam 8 ya. Atau jam 9 aja. Jam 9 aja ya. Kita coba rubah jam kerjanya. Ntar ini di lokal atau di ini ya. Ya, kita coba misal karyawan jam kerjanya ya. Jam kerjanya kita rubah dulu, misalnya ini kita jadi jam 9 ya supaya bisa absen nih. Supaya bisa absen jam 9. Nah, oke. Kita coba lakukan absen dulu ya. Kita coba lakukan absen masuk dulu. Nah, ini kan kita udah absen masuk ya. Kita sudah absen masuk. Nah, ini tapi kita belum bisa absen pulang nih karena kita harus nunggu 1 jam setelah absen masuk ya. Nah, jadi jam 10 baru kita bisa absen pulang. Kita tunggu dulu aja. Kita rubah dulu jamnya ya di sini. Kita adjust misalnya jamnya kita rubah dulu jadi jam 10 biar cepet ya. Jam 10. Misalnya jam 10.53. Oke, jam 10.53 aja ya. Kenapa ngeheng? Ya. Oke, di sini kita rubah ya jadi jam 10 dulu untuk jam sistem ya. Kita coba refresh dulu ya, kita coba refresh ya. Nah, ini jam 10 sekarang harusnya bisa absen pulang. Nah, berhasil absen pulang ya. Nah, kalau kita lihat di sini fotonya itu tidak tersimpan. Nah, fotonya kosong ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, ya ini kita balikin dulu deh jamnya ya, biar nanti nggak ke sistemnya nggak ngaco. Kita otomatis lagi ya, ubah lagi. Kita refresh dulu. Nah, ini kan jam ketika absen pulang si fotonya itu nggak kesimpan ya. Nah, itu masalahnya itu ada di sini. Kita masuk ke presensi controller ya, ke presensi controller sini. Di presensi controller kita masuk ke method store. Nah, kita masuk ke method store sebentar, ini yang ini ya. Oke, ke method store, kemudian di bagian sini, di bagian mana ya, nah storage putnya ya, storage putnya itu kita simpan jangan di sini ya, tapi kita simpan di luar aja. Jadi ketika dia prosesnya update, nah dia kan nggak, kalau misalnya kita absen pulang duluan nih, otomatis ketika kita absen masuk duluan nih, ketika dia absen pulang, maka dia yang jalanin itu kan yang ini ya, yang update-nya, bukan yang insert-nya. Nah, supaya bisa dua-duanya itu nge-save gitu ya, baik itu ke saat kita insert ataupun saat kita ngupdate. Nah, kita simpannya di luar di sini ya. Begitupun ketika absen masuk nih, absen masuknya di sini ya. Kita simpan di luar if-nya aja. Seperti ini ya. Sekarang kita coba lagi ya. Kita coba lagi, kita hapus dulu datanya. Kita hapus dulu, sebentar kita close dulu. Kita hapus dulu datanya, mana presensi GPS V2. Yang ini ya. Bentar. Ini kalau nggak salah database-nya itu yang mana ya? Sebentar, INV yang database yang V2 ya. Kita buka yang V2. V2 nih yang ini tabel presensi ya. Oke, presensi kemudian mana ya? Nah, ini nih. Kita hapus dulu aja yang tanggal 26 ya. Tanggal 26 Mei kita delete. Delete dulu jam pulangnya aja ya. Kita delete jam pulangnya, jam outnya kita hapus, foto outnya juga kita hapus, lokasi outnya juga kita hapus. Kita coba tes dulu ya. Nah, ini harusnya jam 10 lagi, kita tunggu 4 menit atau kita rubah aja ya, biar cepet. Soalnya nih untuk jam pulangnya itu kita aturnya itu 1 jam, setengah jam masuk ya. Nanti kita buat dinamis aja ya, kita atur, bisa kita setting melalui aplikasi gitu. Kalau untuk sementara kita defaultnya itu 1 jam, setelah jam masuk baru kita bisa absen pulang. Nah, kita rubah dulu deh jamnya. Kita rubah lagi jamnya ke jam 10 ya.
jam 10 1 aja ya. Oke, kita cek. Nah, kita coba refresh ya. Nah, sekarang kita coba update, kita absen pulang ya. Kita absen pulang dulu. Belum absen. Oke, ininya belum berubah ya. Kita belum berubah, ceng. Jam 10.52. Oke. Oke, ini kenapa nggak bisa? Ngeheng, sebentar ya. Oke, kita udah rubah ya, jadi 10.54. Kita coba refresh lagi. Kita coba refresh. Nah, kemudian kita coba absen pulang lagi ya. Kita coba klik pulang. Nah, berhasil disimpan. Nah, datanya sekarang untuk fotonya sekarang sudah tersimpan juga ya. Seperti itu untuk cara update-nya. Kita balikin dulu jamnya ke otomatis ya. Oke, udah balik lagi ke jam normal. Oke, itu untuk perbaikan untuk yang kalau misalnya foto selfie jam pulangnya itu tidak tersimpan ya. Jadi memindahkan kode yang storage put-nya itu ke di luar if-nya gitu ya. Nah, sekarang kita akan update WhatsApp Gateway ya. Yang sebelumnya itu kita belum optimal ya. Eh, dan ini sudah ada beberapa perbaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan stabil. Kalau saya coba sih kalau di saya kalau di lokal itu stabil, dan saya coba di yang niaga hoster itu juga yang paket bisnis ya, itu stabil ya untuk WhatsApp Gateway ini. Oke, nah jadi di sini saya udah update untuk kode WhatsApp Gateway-nya ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal ini dulu, tinggal instalasinya ya. Kita masuk ke hosting ya, ke cPanel ya di sini, ke cPanel kita masuk, kita bikin dulu domain baru ya. Kita bikin domain baru di sini, domain kita cari ya. Nah, ini domain. Kita bikin domain baru. Nah, ini sebenarnya udah saya buat ya. Tapi kita akan buat ulang aja. Kita bikin yang baru gitu ya. Tapi sebelumnya kita stop dulu deh ya. Nah, kalau di sini kalau di yang jagoan hosting ini yang ini saya pakai yang hosting baru ya. Ini buat testing aja. Kalau yang itu buat kerjaan, jadi takutnya ngeganggu yang lain. Jadi saya ini lagi, saya cuman di sini gitu ya, cari yang murah sebulan ya. Mana nih di hosting ini ya. Nah, yang ini, yang Superstar ya, saya pakainya yang Superstar. Nah, ini RAM-nya itu 1 GB ya. Nah, jadi kalau yang di sini itu, kalau yang dengan spesifikasi seperti ini itu dia tetap berjalan normal ya, cuman dia itu sering sering reconnect aja, cuman nanti connect sendiri gitu, cuman connect sendiri. Jadi dia itu nggak bisa terlalu banyak menyimpan proses di background gitu ya, di background. Jadi eh apa ya, si WhatsApp gateway-nya itu nanti sering disconnect, tapi dia akan nge-reconnect sendiri kok. Dia akan nge-reconnect sendiri. Nah, tapi kalau yang di Niaga Hoster di sini, kalau yang kemarin saya coba ya, yang di Niaga Hoster yang paketnya yang mana ya? Layanan web hosting nih, yang ini nih. Yang paket bisnis yang ini ya. Nah, yang dengan spesifikasi seperti ini, dia itu aman gitu ya. Jadi saya seharian, bahkan beberapa hari ya, hampir 1 minggu mungkin ya, si koneksinya itu stabil gitu ya. Si koneksinya itu stabil. Jadi saya saranin sih kalau misalnya mau mau memang dipakai eh, secara resmi gitu ya, atau mau dipakai untuk memang mau digunakan secara secara formal gitu ya di kantor teman-teman semua, saya saranin sih pakai spesifikasi yang kalau misalnya mau tetap di share hosting ya, atau kalau lebih baik sih di PPS ya, pakai PPS. Tapi kalau misalnya masih di share hosting ya, rekomendasinya saya yang ini nih, karena saya pakai yang ini, dan untuk ininya koneksi ke WhatsApp-nya itu stabil gitu ya. Oke, kita coba aja ya untuk cara instalasi. Tapi untuk cara instalasinya sama ya, asalkan dia support Node.js dia jalan kok ya. Oke, kita ke sini ya, ke cPanel-nya. Kita coba stop dulu deh yang sebelumnya ya. Kita coba logout dulu dari HP saya ya. Bentar. Kita buka dulu setup Node.js-nya ya. Di sini saya mau delete dulu aja deh ya. Atau mau di stop dulu aja ya. Saya stop dulu untuk service-nya.
Untuk aplikasinya kita stop. Ya, saya mau bikin yang baru ya. Sebelumnya itu kita ini dulu, kita buat domain baru dulu ya. Kita buat domain baru di domain nih. Kita bikin domain, create a domain. Kemudian di sini misalnya kita kasih nama apa? Kasih nama gateway aja. gateway.adamadiva.site ya. Nah, ininya kita simpan di public HTML aja ya. Nah, kita simpan di public HTML aja. Ya, kita simpan di public HTML seperti ini. Nah, kalau misalnya di Niaga Hoster dia otomatis ke public HTML sih ya. Tapi kalau di yang ini dia otomatisnya ke home. Oke, kita langsung create aja ya. Kita langsung create aja. Kita tunggu prosesnya ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, oke ya, udah ya. Sekarang kita ke Node.js ya. Kita ke Node.js-nya di sini ke setup Node.js-nya ya. Kemudian di sini kita create application ya. Ininya versinya itu kita rubah ke yang 224.10 ya. 224.10. Kemudian di sininya kita ke production. Nah, kemudian di sini application root-nya application root-nya di sini kita bikin dulu folder ya di file manager. Nah, di ini ya di folder home yang ini ya. Nah, di Adam Adif-nya nih ya sejajar atau apa ya dengan public HTML gitu ya. Nah, di sini. Jadi kita bikin folder dulu misalnya di sini gateway. Nah, gateway. Nah, jadi di luar public HTML kita simpannya ya. Nah, misalnya di sini gateway ya. Kemudian di bagian Node.js-nya di sini di application root-nya kita tinggal tulis aja gateway seperti ini. Application URL-nya kita pilih yang gateway yang tadi domain yang kita buat ya. Kemudian application startup-nya kita pilih index.js. Oke, kita create. Kita create dulu ya. Oke, nah aplikasi sudah berhasil tercreate. Kita coba open dulu. Nah, di sini kalau misalnya udah seperti ini berarti Node.js-nya udah jalan ya. It works. Node.js versinya. Kemudian setelah itu kita balik lagi ke si folder gateway-nya. Nah, di sini otomatis ke create si folder si file-file default-nya. Di sini kita akan hapus dulu ya. Hapus aja dulu, kita delete. Delete seperti ini. Oke, confirm. Ya. Kemudian kemudian apalagi? Kita upload ya. Upload filenya. Kita upload di sini ya. Nah, kita upload yang WhatsApp gateway main-nya ya. Yang WhatsApp gateway main-nya ini kita upload, kita drag aja ke sini. Oke. Kita balik lagi ke folder gateway-nya. Di sini udah ada. Kita ekstrak ya. Kita ekstrak nih. Ekstrak file. Nah, oke, seperti ini. Nah, kita buka, kemudian kita ini ya, kita select all. Kita select all, sebentar. Kita select all, kemudian kita move, kita pindahkan ke directory gateway-nya ya. Nah, kita sini ya. Oke, sekarang ada di directory gateway yang ini ya. Oke, kalau sudah kita balik lagi ke Node.js-nya, kita reload. Kita reload. Kita stop dulu ya. Kita stop dulu. Nah, di sini sekarang untuk run npm install-nya udah jalan ya. Udah aktif maksud saya. Kita coba run dulu. Kita run npm install. Kita tunggu ya prosesnya sampai selesai.
Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Ya, ini waktunya memang cukup ini ya, cukup agak lama. Tapi kita tunggu aja proses instalasi package-nya ya, package-nya. Nah, di sini udah muncul ya. NVM install completed successful. Kemudian kita tinggal start lagi aja. Kita start. Oke, kita coba open. Ya, kita coba open. Nah, kita pastiin kalau kita slash scan itu muncul QR code-nya seperti ini ya. Oke. Nah, oke udah. Berarti kalau ini udah jalan, kita tinggal sesuaikan di sini. Kita sesuaikan di konfigurasi ya, di general setting. Nah, di general setting, nah kita tinggal apa? Copyin aja tadi alamatnya itu di gateway ya. gateway.adamadiva.site. Nah, ini ya. Kita Ctrl C, kemudian kita ke sini ke domain WA gateway-nya kita paste di sini ya. Oke. Kita paste di sini, kita update. Nah, sekarang kita masuk ke WA gateway-nya. Oke, ke WA gateway-nya sekarang kita coba untuk lakukan scan ya. Oke, kita coba lakukan scan. Oke ya. Sip. Ini udah di scan ya, dia otomatis langsung berubah checklist. Kalau kita refresh di sini juga statusnya langsung terhubung. Sekarang kita coba. Oke, sekarang kita coba tes untuk melakukan absen masuk ya. Kita cek notifikasinya terkirim atau tidak. Kita coba klik masuk ya. Kita lihat di sini notifikasinya langsung terkirim ya. Dan kalau kita lihat di bagian WhatsApp gateway-nya yang ini, dia itu ketika untuk yang sekarang ya, ketika dia reconnect gitu ya, atau dia disconnect dengan si WhatsApp-nya, nah dia akan melakukan reconnect otomatis gitu ya. Dia akan melakukan reconnect otomatis. Nah, cuman kalau misalnya di beberapa hosting ya, saya tes di dua hosting yang tadi ya, Niaga Hoster dan Hostinger. Nah, kalau yang di Niaga Hoster itu dia stabil ya. Nah, kalau yang jagoan hosting ini dengan spesifikasi yang tadi saya jelaskan, di itu nanti ada disconnect ya. Cuma nanti reconnect-nya itu agak sedikit lambat gitu ya. Nah, tapi tetap ya nanti si pesannya itu akan disimpan di antrian. Nanti ketika dia sudah connect lagi, dia akan terkirim lagi gitu ya untuk pesan yang masuk ke antrian pengiriman pesannya. Seperti itu ya. Oke, jadi itu aja mungkin untuk update kali ini. Nah, seperti ini dia nge-reconnect ya. Dia nge-reconnect cuman nanti dia akan apa? Nah, dia akan melakukan reconnect ulang ya. Dia akan melakukan reconnect ulang secara otomatis seperti itu. Sehingga nanti koneksi WhatsApp-nya itu tetap terjaga gitu ya. Oke. Itu aja mungkin teman-teman untuk update kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk source code-nya akan saya infokan di grup ya untuk update source code-nya. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.